Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Fitria Khairunisa, Stambuk B701-1985 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu obat isoniazid. Obat isoniazid merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit TBC atau tuberkulosis, di mana obat isoniazid ini merupakan obat yang dapat dikombinasikan dengan obat lainnya seperti ethambutol, pyrazinamide, dan rifampicin. Kemudian isoniazid ini juga dapat digunakan dalam pengobatan infeksi TBC laten atau infeksi yang belum berkembang, di mana kondisi ini bisa dialami oleh seseorang yang punya riwayat kontak erat dengan penyakit TBC. Kemudian isoniazid ini dapat bekerja dengan menghentikan pertumbuhan mycobacterium yang disebabkan oleh penyakit tuberkulosis itu sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan fase farmasetik dan juga fase farmakokinetik dari obat isoniazid. Yang pertama yaitu fase farmasetik. Apa sih fase farmasetik? Fase farmasetik merupakan fase di mana sebelum obat masuk ke dalam tubuh sampai obat siap diabsorpsi di dalam tubuh. Fase biofarmasetik dari obat isoniazid. Obat isoniazid dalam bentuk tablet akan diminum secara oral, di mana obat akan diminum melalui mulut dan juga melewati kerongkongan dan masuk ke dalam lambung, di mana lambung terdapat cairan asam lambung yang akan memecah tablet isoniazid, di mana tablet isoniazid ini akan dihasilkan suatu dispersi halus padatan yang berupa zat aktif dalam cairan lambung, di mana proses ini disebut dengan liberasi. Kemudian zat aktif akan melewati tahap yang dimana tahap ini disebut dengan disolusi, yaitu zat aktif akan larut dan dibawa ke usus, kemudian akan mengalami fase absorpsi atau penyerapan zat aktif atau obat isoniazid ini. Selanjutnya masuk ke dalam fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik dari obat isoniazid ini melewati beberapa fase, di mana fase itu terdiri dari fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi. Yang pertama yaitu fase absorpsi. Obat isoniazid ini dikonsumsi secara oral dan akan diabsorpsi secara cepat, tetapi hal ini dipengaruhi oleh makanan yang ada pada lambung. Jadi obat ini sebaiknya dikonsumsi pada saat perut sedang kosong. Kenapa? Karena absorpsi dan bioavailabilitasnya ini akan menurun secara signifikan ketika bersamaan dengan makan, di mana dalam waktu 1-2 jam setelah dikonsumsi secara oral, isoniazid ini akan mencapai kadar puncak dalam serum, sehingga kadar puncak ini akan menurun sebanyak 50% dalam waktu 6 jam kemudian, sehingga ini dianjurkan untuk dikonsumsi pada saat perut dalam keadaan kosong. C. Distribusi, di mana setelah dikonsumsi isoniazid ini terdistribusi secara luas ke dalam seluruh cairan tubuh dan juga jaringan di dalam tubuh, termaksud cairan pleura dan rongga abdomen. Akumulasi terbesar ada di hepar, tetapi juga terdeteksi di saliva, sputum, dan juga feses. Kemudian untuk volume distribusi dari isoniazid sendiri sekitar 0,6 liter per kilogram dan juga sekitar 10% berikatan dengan protein plasma. Metabolisme, di mana metabolisme utama dari isoniazid ini terjadi di hepar, di mana sebagian besar 50-90% itu melalui proses asetilasi oleh enzim arilaminin N-asetil transferase 2 atau NAT2 menjadi N-asetil isoniazid. Kemudian ini bertransformasi menjadi isonikotonic acid dan juga monoasetil hidrazin. Selanjutnya yaitu fase eliminasi. Isoniazid sendiri utamanya itu dieliminasi melalui ginjal, yaitu 50-70% dosis akan diekskresi ke dalam urin dalam waktu 24 jam. Kemudian ekskresi ke urin ini sebagian besar dalam bentuk metabolit dan sebagian kecil dalam bentuk obat yang tidak berubah. Jadi sekitar lebih kecil dari 10% metabolit isoniazid ini diekskresikan
dihasilkan melalui feses. Kemudian waktu paru obati ini dilalui untuk asetilator cepat berkisar antara 0,5 sampai 1,6 jam, sedangkan untuk asetilator yang lambat sekitar 2 sampai 5 jam.